di siang yang napa niki? Insyaallah kalau pengajian jadi adem nggih. Kita berharap semoga langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, judul pengajiannya sudah kita baca semuanya. Judulnya nopo? Kunci rizki berkah. Pertanyaannya, kenapa kok bukan kunci rizki kathah? Panjenengan milih ya, rizkine kathah boten berkah utawi berkah boten kathah. Pilihane namung kalih. Pilihane namung kalih. Kathah boten berkah, berkah boten kathah. Lho kuwi pilihan sing nomor 3, ana pilihan nomor 3. Calone kur loro tok. Nggih. Berkah boten kathah kali kathah boten berkah. Berkah boten kathah. Berarti nek rezekine ngenjang boten kathah boten napa-napa. Pertama, kita harus tahu dulu berkah itu apa. Ya, berkah itu apa? Engko ndarani berkat. Ya. Berkah itu adalah sesuatu yang selalu kita minta. Rata-rata dari kita kalau minta sama Allah, minta umur yang berkah. Minta keturunan yang berkah. Minta rizki yang berkah. Berkah niku nopo? Para ulama kita mengatakan, kata mereka yang namanya berkah itu adalah sesuatu yang selalu tumbuh dan berkembang. Sesuatu yang apa? Tumbuh dan berkembang. Jadi selalu itu bertambah, bertambah dan bertambah. Tapi bertambah itu tidak mesti duitnya, uangnya bertambah itu enggak mesti. Bisa jadi uangnya sedikit tapi cukup untuk orang banyak. Makanya di dalam agama kita itu dikenal yang namanya makan bersama. Kata Nabi, ta'amul wahidi yakfil itsnain. Makanannya orang yang beriman itu jatahnya 1 orang cukup untuk 2 orang. Ta'amul itsnaini yakfi arba'ah. Jatahnya 2 orang cukup untuk 4 orang. Itu berkah. Sedikit tapi nopo cukup. Ada sebagian orang duitnya banyak tapi mboten cukup. Ya, nek kalau tadi berkah itu jatah wong siji bisa nggawa loro. Nek mboten berkah jatah wong loro nggawa wong siji ora cukup. Ya, kalau jatahnya orang satu piring bisa dipakai untuk berdua. Kalau enggak barokah, seceding go dewek tok ya ora wareg. Naudzubillahi min dzalik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah tahu arti dari berkah, kira-kira jenengan niki rezekine sampun berkah napa dereng? Insyaallah sampun napa insyaallah dereng? Loh, panjenengan taunya kalau rezekinya berkah. Dari mana taunya? Harus ada cirinya. Ya. Apa sih cirinya? Kita itu tahu rezekinya barokah napa mboten itu dilihat dari ciri-cirinya. Dan saya akan bawakan enggak banyak-banyak 4 saja. Ya. 4 ciri rezeki barokah. Nah, setelah saya sampaikan 4 ini, tinggal panjenengan lihat apakah 4 ciri itu ada di dalam rezeki jenengan atau tidak. Kalau ada 4-4-nya berarti insya Allah apa? Barokah. Kalau tidak ada 4-4-nya berarti pancen boten barokah.
Apa yang pertama? Ciri rizki yang barokah yang pertama adalah membuat hati tenang. Setelah mendapatkan rizki tersebut, hati ini rasane tenang, tentrem, ya. Begitu dapat harta tersebut, hatinya nyaman, tenang, tentrem, ya. Sedangkan rizki yang boten barokah walaupun banyak membuat hati gelisah. Contohnya oleh duit akeh tapi deg-degan. Mbok dioyok pak polisi. Atau mbok dikejar-kejar sama KPK. KPK niku napa sih? Ya wis kae lah sing gaweane nyekeli wong-wong sing pada korupsi. Maka orang yang ingin mendapatkan rizki yang barokah, lihat coba, apakah rizki yang didapatkan itu membuat hatinya tenang atau tidak? Nah, sekarang panjenengan lihat, panjenengan ketika dapat rizki itu tenang napa mboten? Tenang, ora dioyok-oyok nang nyuwun sewu sing saben dinten ngoyok-ngoyok niku lho. Panjenengan tenang napa mboten niku? Boten, berarti jaring berkah niku. Jadi kalau yang namanya tanda rizki berkah, begitu dapat rasanya tenang, ya. Digawa nggo ibadah kepenak, digawa nggo turu angler. Panjenengan kalau sare malam-malam enak atau tidak? Alhamdulillah, ya. Kalau dipakai untuk makan kenyang atau tidak? Kenyang, alhamdulillah, ya. Kalau dimakan oleh anak-anak kita menjadi baik-baik semuanya. Nanti kita akan jelaskan yang keempat. Maka ciri yang pertama bahwa rizki barokah itu adalah membuat hati nopo tenang. Yang kedua, di antara ciri rizki yang berkah itu adalah semakin taat kepada Allah. Semakin nopo? Taat kepada Allah. Contohnya nopo Ustadz, contohnya nak wingi solate isi bolong-bolong, bareng mendapatkan rizki itu solate jadi bolongnya kursiji. Nak wingi bolongnya akeh, bolong. Niki mulai nak wingi kur Jumatan tok solate, udah Jumatan tok. Nak wingi solate kur Idul Fitri, karo Idul Adha tok. Ki bareng mangan rizki niku, setelah makan rizki itu kemudian tambah mandan mendinglah Jumatan. Sing wingine kur Jumatan tok mulai nopone maghriban mandan mending. Biasanya rame masjid niku pas nopo? Maghrib. Kemarin cuma maghriban, akhirnya ditambah hari ini maghrib karo isya. Wingi maghrib karo isya, siki ditambah maghrib isya subuh. Wingine zuhure mboten, sakniki zuhure dikerjakan. Itu tandanya rizki barokah. Jadi ketika rizki itu dimakan, semakin membuat semangat untuk beribadah kepada Allah. Bukan malah sebaliknya. Ada sebagian orang ketika masih miskin, sholatnya rajin. Tapi begitu mulai nopo? Mulai sugih, ya. Nun sewu ketika dulu jualan sotonya itu masih pakai gerobak keliling, setiap dengar suara adzan mampir teng pundi? Masjid. Mandek sholat. Alhamdulillah bertambah, mulai punya kios. Kiosnya esi milih sing perak masjid, alhamdulillah. Tapi mulai pelanggannya tambah banyak. Begitu dengar azan, nembe azan iki urung omah. Niki mulai niki. Mulai tandane rezekine mboten apa? Barokah. Ya. Nanti setelah itu tambah sama Allah, ditambah banyak lagi. Kalau kemarin kios nyewa, setelah tambah banyak yang namanya pelanggan itu, bikin yang lebih besar lagi, beli tanah, bikin yang lebih besar lagi. Karena tanah yang dekat masjid mahal, cari tanah yang murah jauh dari masjid. Mulai itu. Kalau kemarin nembe adzan, jere urung komat, siki wis komat lah sekali-kali salate nang
nang omah. Suwe-suwe babar blas mboten salat. Ini tandanya rezekinya mboten barokah. Rizki barokah itu ketika dimakan akan semakin membuat seorang taat kepada Allah. Mboten malah semakin sombong. Kalau orang dapat rizki semakin sombong, niku nyonto sing jenengane korun. Ngertos korun? Korun kue nganti seprene hartane sih digoleti wong. Goleti harta apa? Karun. Wong Indonesia angel ngomong korun, jadi ngomongnya apa? Karun. Nganti seprene sih digoleti hartane korun niku. Kenapa? Dulu itu kayanya luar biasa. Ya, sering saya sampaikan hartanya korun itu saking banyaknya disimpan di gudang-gudang. Disimpan di gudang, saking banyaknya gudangnya. Setiap gudang niku dikunci, digembok, ya. Kuncine niku nek diangkat wong 10 ora kuat. Apane? Kuncine. Udu isine. Jadi kinten-kinten gudange wonten pinten? Lah wong kunci digawa wong 10 ora kuat, berarti kuncine wonten pinten? Kata sangat. Tapi karena harta tersebut membuat dia sombong, dia lupa sama Allah. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Nyong sugih gue karena nyong pinter. Karena saya ulet lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika mendapatkan rizki beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah. Ini orang yang barokah. Kalau Qarun enggak. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan oleh Allah? Fa khasafa. Allah buka itu yang namanya bumi. Buminya sama Allah dibelah. Ya, dibelah jadi 2, korune mlebu ngono, hartane mlebu ngono, terus ditutup sama Allah. Bersih, enggak ada tersisa sedikit pun hartanya. Na'udzubillahi min dzalik. Aja ngasih ngenteni kayak korun. Ustadz, apa orang mesti? Ya enggak mesti seperti itu. Bisa jadi oleh Allah Subhanahu wa taala diberi peringatan dengan cara terjadi kebakaran. Habis. Entong, orang tersisa sedikit pun. Mungkin. Ya. Ada yang dimusnahkan oleh Allah dengan banjir. Begitu banjir, duitnya kabehan. Gawa kabeh, kene kabeh mobile, berangkase, nopo sedoyo, semuanya dibawa sama Allah dengan banjir tersebut. Maka hati-hati. Ini adalah ciri yang keberapa? Yang kedua. Ciri yang ketiga rizki barokah akan senantiasa merasa cukup dan syukur. Napa? Merasa cukup dan syukur. Merasa cukup niku bahasa agama niku qanaah. Napa? Udu qanaah. Qanaah. Ngah maning. Qanaah. Nggih. Nah niku. Nah. Qanaah niku bahasa Jawane nrima. Dari moing pandum nggih. Arti dari qanaah bahasa Jawa itu menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Itu tandanya barokah. Ibu-ibu, hari ini dikasih belanjaan sama bapak ke 50.000, ngucape alhamdulillah. Ngesuk 1.000, alhamdulillah. Ngesuk kemaning 10.000. Priwe Pak? Alhamdulillah apa ora? Niku namine mboten qanaah. Qanaah niku pinten-pinten mawon ngucapaken alhamdulillah. Orang yang kaya, sekaya-kayanya itu orang yang qanaah. Makanya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika teng sawijining hadis ingkang diriwayataken oleh Imam Bukhari lan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam ngendika laisal ghina an kathratil arad. Sugih kuwi ora diukur akeh duit.
Jadi kalau kita mau melihat orang kaya itu bukan diukur banyaknya duit yang dia miliki. Walakinnal ghina ghinan nafs. Sugih niku diukur sugih hati. Sugih hati niku pripun Ustaz? Ya tadi itu, diberi berapapun oleh Allah rasanya cukup. Kalau dengan ukuran kaya versi Kanjeng Nabi SAW ini, bisa jadi orang yang penghasilannya sehari 20.000 lebih kaya dibandingkan orang yang penghasilannya setiap hari 20 juta. Sugih pundi niku? Sing 20.000 apa 20 juta? Carane wong akeh luwih sugih sing 20 juta. Tapi nek saben dina oleh 20 juta, tapi rasane kurang bae. Niku sugih napa mboten? Mboten. Itu orang yang kekurangan. Berarti orang miskin bukan orang kaya. Tapi ada orang sehari dapatnya 20.000, tapi dia merasa cukup. 20.000 cukup. Alhamdulillah cukup. Ini orang kaya. Ustaz, 20.000 masa cukup? Ya, anaknya 10 20.000. 20.000 nggo tuku beras wis 2 kilo nggih. Kuwi nembe berase, urung tempene. Tempe apa enggane tempe arep dibakar, mbok tempe kudu di goreng minyaknya pira. Masa cukup Ustaz? Cukup karena barokah. Si pripun Ustaz 20 bisa cukup? Iya, karena anaknya Masya Allah manut. Lawe tempe ya alhamdulillah. Ngesuke lawe uyah ya alhamdulillah. Ngesuke maning lawe jelantah ya alhamdulillah. Anaknya manut 20.000 cukup. Lo SPP ini kepriwe Ustaz? SPP ini gue Ustaz. Alhamdulillah bocah pinter. Sing nomor 1 Olivia siswa, nomor 2 Bea siswa, nomor 3 Bea siswa, kabehan Olivia siswa. Enggak perlu keluar uang, barokah. Nah yang 20 juta tadi karena hartanya enggak barokah, carane ora bener lenggolet. Anake angel-angel pol. Pokoknya ora lawuh ora lawuh gule ora mangan. Gule be rasanya kudu gule sing ngendi sing paling enak. Ya, ngesuke kudu sate, ngesuke maning napa sing larang-larang sih napa? Sop buntut. Pokoknya enggak mau kalau enggak itu. Belum lagi anaknya nakal. Ya, wis mlebu sekolah sing larang banget, akhirnya nakal, maka dikeluarkan, cari sekolah lagi, keluar duit lagi banyak. Belum lagi minta motor, jaluke motor sing larang. Nembe tinggal sedina wis tabrakan. Ganti motor maning, enggak cukup. 20 juta sehari enggak cukup, yang 20.000 cukup. Kenapa? Barokah. Ini ciri yang keberapa ini? Yang ketiga. Ciri yang keempat, di antara ciri barokah, keluarganya harmonis. Keluarganya apa? Harmonis. Tukaran ya tukaran tapi ora sering. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak pernah tukaran? Pernah apa sering? Ya tukaran kalau sesekali ya wajar lah, unjanane wong rumah tangga ya wajar lah kalau ada gitu. Tapi yang nggak wajar saben dina kerjane tukaran boy. Nauzubillahi min dzalik ya. Bahkan ada sebagian orang gara-gara rezekine mboten barokah itu rumah tangganya berantakan. Kenapa? Nuwun sewu nggih, yang laki-laki punya WIL ya, wanita idaman lain alias selingkuh, sing wadon ora gelem kalah. Oh kok duwe will yang duwe pil. Jadi sama-sama nopo nggih? Sama-sama ndi sing luwih kuat. Nauzubillahi min dzalik. Tapi kalau orang rezekinya barokah, Masya Allah, ibunya nurut, bapaknya juga Masya Allah, perhatian sama istrinya. Ya, setiap pulang bawa oleh-oleh, ora ketangan diwehi tanggane nang pasar. Ya, juga oleh-oleh. Ya kan bakul buah kan biasanya wonten sing wis mandan napa?
daripada di nopo dibuang ke pakai anak pelem ke ya mandan lah bisa dijus. Ya setiap hari bawa oleh-oleh buat istrinya pun juga ketika dibawakan oleh-oleh sama bapaknya menerima. Masya Allah mas, alhamdulillah, walaupun mandan bosok ya. Jadi enggak suaminya mengatakan pak oleh-oleh kok pelem bosok. Enggak, tapi ya karena tahu bosok akhirnya sebagian dibuang, sing esi apik. Ini enak. Ini karena rizkine nopo barokah. Ada berapa cirinya? 4. Nomor setunggal nopo? Membuat hati tenang. Nomor kali semakin taat kepada Allah. Nomor 3 cukup dan syukur. Nomor sekawan keluarga harmonis. Nah, sekarang tinggal panjenengan nilai barokah apa mboten? 4-4-nya ada atau tidak? Coba yang 4-4-nya ada angkat tangan. Oh, di belakang, masya Allah. Mungkin saya husnudonnya, ya, baik sangka saya nggak pada angkat tangan bok ria Ustadz. Jadi ya pancen urungan. Ya, ini 4 cirinya. Lah supaya rizki ini barokah caranya bagaimana? Ini inti pengajiannya. Ini inti pengajiannya. Insya Allah sebelum jam 3 selesai. Insya Allah. Ya, pengajian itu ora usah suwe-suwe. Sing penting nyantol terus diamalakan, ora kur nyantol tok. Sing penting nyantol terus diamalakan. Ya, apa cara atau kiat supaya rezeki niku barokah? 4 juga. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak. Papat karo papat. Yang pertama, rizki barokah itu kalau hasil jerih payah sendiri. Napa? Hasil jerih payah sendiri, alias kerja dewek. Tidak mengandalkan belas kasihan orang lain. Itulah rizki yang barokah, syarat yang pertama. Orang pengen rizkinya barokah, dia lakukan, dia pekerjakan atau dia kerjakan pekerjaan itu sendiri. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana mulianya orang yang bekerja sendiri. Kata beliau dalam hadis riwayat Muslim, la an yahtazima ahadukum huzmatan min hatab. Andaikan ada di antara kalian mencari kayu bakar, golek suluh alias repek. Golek repek udungane tanggane. Repek golek nang alas, ya. Fayahmiluha ala dhahrihi fayabi'uha. Golek nang gunung, nggih, kemudian dia ikat lalu dia gotong di atas pundaknya, dia jual adol nang pasar Segamas. Napa wonten adol suluh teng mriki wonten napa mboten? Oh, wis ora jaman ya. Tapi tesih wonten nggih. Tesih ya, terutama bakul tempe bakul napa? Keripik nggih. Ya, keripik biasanya ya pakai suluh. Ya, orang yang mencari kayu bakar, kemudian dia dapat 1 ikat, 2 ikat, dia jual. Saniki pinten niku? Seikat kayu bakar pinten? 4.000. Tergantung isine, mbok. Isine pring apa isine? Ustadz dene ngerti yo ngerti lho, kaya kowe mesti ora ngerti. Ya, 4.000. Berarti kalau 2 ikat berapa? 8.000. Mangkat sedurunge subuh bali jam 09.00 oleh pira? 8.000. Kata Nabi SAW, khairun lahu, lebih mulia orang yang seperti ini min an yas'ala rajulan yu'tiyahu aw yamna'ah. Lebih mulia, lebih barokah dibandingkan orang yang kerjaannya kurnyadong tok, alias minta. Kira-kira orang minta-minta itu oleh akeh apa ora? Wah, kowe bisa nun sewu lho, bisa ngalang-alangi PNS lho. Jerene ya, aku urung tahu alhamdulillah. Jerene kados niku. Oh, itu pernah itu katanya ya, pernah ada pengemis-pengemis yang di perempatan ya, yang di lampu merah, itu pernah ditelusuri jebule omahe tingkat
Ya, jebule umahe tingkat. Nauzubillah min dzalik. Akan tetapi lebih mulia orang yang tadi mencari kayu bakar. Kenapa? Karena itu hasil tangannya sendiri. Bukan mengandalkan pemberian orang lain. Dan makanan yang paling barokah, makanan yang masuk ke perut dengan hasil kerja keras sendiri. Kanjeng Rasul ngendika hadis riwayat Muslim, "Ma'akala ahadun ta'aman qad khairan min an ya'kula min amali yadihi." Tidak ada makanan yang lebih barokah yang masuk ke perut kita melebihi barokahnya makanan hasil kerja keras tangan sendiri. Maka saya bangga loh di hadapan para pedagang ini. Tapi enggak semuanya pedagang ya. Ya. Pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu berdagang di sini mulia daripada jadi nopo? Peminta-minta. Daripada jadi pengemis. Lebih mulia orang yang nutuki watu, ya. Kan ada orang yang kerjaannya nutuki watu, ya. Untuk batu untuk cor-coran itu kan nyari di kali kemudian ditutupi. Lebih mulia orang yang seperti daripada orang yang minta-minta. Lebih mulia orang yang di sawah jadi buruh, ya, buruh apa jenenge beduli suket apa? Matun nggih. Ya, matun ya. Lebih mulia orang yang seperti daripada sehari-harinya cuma nopo minta-minta. Ya. Kenapa? Karena orang yang minta-minta itu bapak-bapak dan ibu-ibu naudzubillah min dzalik, hari kiamat itu mukanya tidak ada dagingnya. Orang yang kerjaannya nopo? Minta-minta, nanti pada hari kiamat nuwun sewu mukanya itu enggak ada dagingnya. Alias tengkorak. Ustaz apa tahu meng neraka Ustaz? Masa ini kata Kanjeng Rasul. Beliau menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Orang yang suka minta-minta nanti pada hari kiamat menghadap kepada Allah dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Kok bisa Ustaz? Nuwun sewu, orang minta-minta itu sudah tidak punya rasa malu. Malu itu tempatnya di mana? Muka. Mulane wong sing orang duwe izin dikatakan mukane muka tembok. Suranana gedhek siki. Oh tesi wonten. Rai gedhek ya. Jadi memang orang nana sikil gedek, orang nana anane rai gedek. Orang nggak punya malu itu seakan-akan dia nggak punya muka. Makanya nanti pada hari kiamat dihukum sama Allah, mukanya itu nggak ada dagingnya. Naudzubillahi min dzalik. Ini cara yang pertama, kiat yang pertama, hasil jerih payah sendiri. Yang kedua, supaya rizki barokah niku carane kudu halal. Napa? Carane kudu halal. Carane halal ya maksudnya kepripun Ustaz? Maksudnya mboten pareng tipu-tipuan. Nuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu sing teng pasar nggih, biasane permainan timbangan. Anu urung sekilo ngisore diwehi napa? Diwehi bandul ben dadi sekilo. Anu bungkusi gula ngomongnya 1/2 kilo, jebule 4 ons setengah. Masa sih anu dodolan gula 1/2 kilo arep ditimbang maning ya ora. Itu kan alasan dia. Nauzubillahi min dzalik. Ora sepiraha oliyeh, nggih, ora sepiraha oliyeh tapi marakaken rezekine mboten barokah. Lho terus sing bener pripun Ustaz? Persis seperti timbangannya. Sekilo ya, sekilo. Syukur-syukur diangeti. Nek ora bisa ngangeti ya paling ora aja ngademi. Ya. Dipas lah, paling ora pas. Ya kalau memang lo anak diangeti yang ku ya ora ana batine. Ya wis ora apa-apa ora diangeti, paling mboten apa? Pas. Seperti apa yang disampaikan.
Termasuk kalau panjenengan jualan kayak buah, jualan yang lain, kelambi dan seterusnya, jelaskan apa adanya. Nek kecut yang ngomong, kecut. Lah ya kepriwe Ustaz. Nek ngomong kecut ya ora payu ya. Mulane golek sing ora kecut. Tapi ada sebagian penjual buah itu pinter. Nuwun sewu niku kecut napa mboten? Seger. Pinter banget kan. Iya ya, sing wong seneng kecut ya seger. Sing wong ora seneng kecut masa seger. Ya. Termasuk yang jualan mobil. Yang jualan apa? Mobil. Kan ada sebagian orang jualan mobil, dealer ya, atau bukan dealer, apa yang showroom ya. Dodolan mobil-mobil bekas biasane kuwi nek dodolan mobil ben regane larang napa? Sing diceritakaken apike tok. Yo, bodine siapa? Mulus, kinclong, padahal anu nembe dempul ya. Enggak cerita kalau baru tabrakan. Ya, mengatakan ki mesine si top padahal anu wis delamaning turun mesin. Memang dapatnya banyak. Anu mobil dia dapatnya 150 juta dengan nuwun sewu tadi manipulasi cerita dia dapatnya 200 juta. Memang dapatnya banyak, tapi mboten barokah. Tapi kalau jujur barokah. Ya, walaupun untungnya cuma sedikit, dia beli 150 juta, dia jual payune kur 120 juta. Berarti untungnya kur 10 juta. Sing mau untungnya 50 juta. Kathah pundi? Lah niku wau madosi sing kathah mboten barokah, napa sing barokah mboten kathah. Barokah mugi-mugi kathah. Insyaallah mugi-mugi. Ya. Nabi SAW mengendika fa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau penjual dan pembeli jujur menjelaskan apa adanya, barokah itu jual belinya. Dodolan kelambi ana sing bolong yang ngomong, ana sing bolong. Ya. Kita dol murah ya, pancen anu lagi cuci gudang, udah cuci gudang anu pancen bolong ngomongnya cuci gudang. Jelaskan apa adanya. Walaupun keuntungannya sedikit tapi barokah. Ya. Pembelinya juga sama. Ada sebagian pembeli ya nek tuku kowe duite diwel-wel. Ben ora keton soweke. Ya. Saya berapa kali itu ya. Pas ada kalengan gitu kan ngitung infak sowek ana apa jenenge? Anak lakbane nomornya beda. Sambungannya sing nggo napa? Sing separo kalau separone nomor apa nih jenengane? Serine beda ya ora payu ya. Ini kadang-kadang sing nakal ora kurba kuleh tok. Ya, pembelinya juga nakal, enggak boleh itu. Mboten barokah. Ya, kalaupun Anda membeli dengan uang yang tadi atau yang lebih parah pakai uang palsu, mboten barokah mboten. Ya, maka cara yang kedua supaya rezeki barokah itu harus caranya napa? Halal. Kalau mboten halal pripun? Nauzubillahi min dzalik. Kalau tidak halal caranya, Kanjeng Rasul mengingatkan innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin. Orang bakalan mlebu surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Jadi duit itu kan tadi hasil nipu, hasil manipulasi, hasil korupsi dan seterusnya. Hasil tadi ngurangi timbangan itu kan haram. Haram nggo tuku sega mlebu weteng terus jadi daging. Daging yang tumbuh dari barang haram itu orang mlebu surga. Orang mlebu surga. Terus teng pundi nek mboten mlebu surga? Ya nang ngendi maning ora ana liyane. Di hari kiamat itu kalau enggak surga ya neraka. Makanya Kanjeng Rasul kemudian melanjutkan
fannaru aula bihi. Tempat sing paling cocok niku teng neraka. Lah wis kadung kepriwe Ustaz? Wis kadung. Ya. Aku 20 tahun dodolan ya kaya kuwi carane. Berarti ki awakku kabehan wis haram. Terus kepriwe ki? Carane gampang. Dikarantina awake. Maksudnya ya setelah itu panjenengan banyak yang halal-halal supaya sedikit-sedikit yang haram niku napa ilang. Sama kunci yang keempat nanti saya jelaskan. Sama kunci yang keempat, mulai aja bubar riset ya. Rung rampung ya. Sama kunci yang keempat nanti untuk membersihkan tadi yang haram haram. Sudah ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga sekarang. Tidak ganggu ibadah. Goleng-golek rezeki mboten ganggu napa? Ibadah. Maksudnya kepripun kalau sudah dipanggil sama Allah, contohnya sudah mendengarkan seruan hayya 'alas shalah. Artinya napa? Ayo pada sholat, mandek. Nek sudah dipanggil sama Allah seperti itu, berhenti. Jangan sampai kita dilalaikan ya dengan yang namanya jual beli. Allah ketika menjelaskan tentang sholat Jumat, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah dipanggil untuk sholat Jumat, segera penuhi panggilan tersebut. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Teng pasar Segamas kados niku. Nggih. Dong-dongan. Masjidnya wis apik kaya kiye, masa orang anak jamaah ya. Lah Ustaz, ujian ya. Memang luar biasa ujiannya. Sering saya memberikan contoh ilustrasi ya. Ada pedagang, entah itu dagang buah, dagang baju, dagang apa malih biasanya? Sayur. Kadang-kadang ya namanya pembeli itu kan orang mesti rame nggih, kadang-kadang napa? Kadang-kadang sepi. Kawit buka esuk nganti awan orang nasing tuku. Sehingga ada sebagian penjual cerita sama saya lah, dodolan nang pasar kayak dodolan nang kuburan. Orang nasing tuku. Subhanallah. Begitu terdengar suara azan, wong 5 teka. Wong 5 teka arep tuku. Azan, pas azan, wong 5 teka. Pripun? Niku ujian. Niku jenengane napa? Ujian. Eman-eman. Ya, lah mbok nembe azan. Nah, mbok biasane komate mandan suwe. Itu ujian Bapak-bapak Ibu yang kami hormati. Kalau memang panjenengan berdua suami istri, ya ndak apa-apalah. Ya suaminya berangkat ke masjid, istrinya nunggoni tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya panjenengan sendirian, bapak-bapak lagi. Bapak-bapak kan menurut pendapat yang sangat kuat itu sholat jamaahnya wajib di mana? Di masjid. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan sunnah, tapi insya Allah lebih kuat yang mengatakan wajib. Ya kalau sudah mendapatkan panggilan seperti itu, itulah ujiannya. Apakah dia mementingkan Allah, apa mementingkan pembeli tadi? Ya. Ada sebagian orang lah, wong 5 tanggung, jebule malah gagal total. Kok bisa? Iya, saya sering ngasih contoh itu. Ya, pembeli yang pertama, madosi nopo Pak? Ember, madosi ember. Sing ukurannya sepinten, sing madan gede, aduh. Anane sing sedeng, ora sida. Pembeli yang pertama. Pembeli yang kedua. Madosi nopo Bu? Ciduk. Warnane nopo? Ijo. Aduh. Anane abang karo kuning. Ora sida maning. Si nomor 3 madosi nopo Bu? Tempe. Tempe pinten? Seniki napa? Pinten? 3.000.
Ya, tempe padane 3.000. Lah, 1.000 bae. Gue modalnya ora cukup, modalnya 2.500, 1.000 ora sida maning. Orang yang keempat, yang kelima sama. Wong 5 dikalah-kalahi salate ora nana sing tuku, bareng memejit salate wis bubar. Ora oleh dunia akhirat. Makanya pentingkan ibadah kepada Allah. Kalau kita mementingkan ibadah kepada Allah, waktunya sholat, waktunya zakat. Ya. Salah satu yang membuat rezeki mboten barokah niku mboten zakati. Mangsane zakat kan kurang 0,5%. Kata napa mboten? Nek padane 1.000 berarti 2.100. Kata napa mboten? Mboten. Iya, soalnya ndelenge 1.000 nek duitnya 100 juta. 2,5% pinten? 2.500.000. Nek duitnya se-M, 250 pinten? 2,5 berapa? 25 juta bisa nggo tuku. Tapi justru disitulah kita itu pengen barokah atau tidak. Kanjeng Rasul ngendika, "Mana qasat shadaqatun min mal." Sedekah niku mboten bakalan ngurangi harta, mboten bakalan. Lho ya jere sapa Ustaz, wong 1.000 ditokakan 2.500 ya gari 97.500. Iku masa ora berkurang nominalnya tapi tidak berkurang berkahnya. Mulane orang cerita wong rajin sedekah terus dadi melarat. Wonten mboten? Sing wonten medhit melarat yo kathah. Ya. Maka yang ketiga adalah berusaha tidak melalaikan dari ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah ada sholat, ada sedekah, dermawan. Nah ini contohnya ini masjid ini namanya apa? Utsman bin Affan. Tadi sudah dibawakan oleh Pak Bupati, ya, menyebutkan Utsman niku sugih, sederhana, dermawan. Jarang-jarang niku. Sugih, sederhana, dermawan. Ana wong sederhana tapi ora sugih. Ya. Ana wong sugih tapi ora sederhana. Ana wong sugih sederhana tapi medit. Ini kok sugih, sederhana, dermawan, angel golek teh. Contohnya Utsman bin Affan nih. Makanya saya berharap nanti semuanya jadi kayak Utsman bin Affan. Ya sugih, ya dermawan, ya sederhana. Dermawannya Utsman seperti apa Ustaz? Sederhananya Utsman seperti apa Ustaz? Utsman itu kalau tidur siang biasanya tidurnya itu di masjid. Ya, tidak nyari di hotel mana, enggak. Dan saya tuh masjidnya itu belum keramik seperti ini. Anu nopo? Pasir. Ya. Ini padahal wong sugih pol. Istirahat sampai ketika bangun itu pasirnya sih pada nempel. Padahal saat itu beliau sudah menjadi khalifah, sudah menjadi pemimpin. Ya. Coba siapa yang bisa menyebutkan 4 pemimpin setelah Rasulullah SAW angkat tangan dapat hadiah? Ya, 1. Urut Abu Bakar, terus Umar, Utsman, Ali, bagus, monggo. Kursi jitok bu. Kiba nunjukut mau nengarep. Orang neliane masa aku wah hadiah. Ya sudah. Berarti Utsman itu sederhana. Padahal dia orang kaya. Contoh dermawan ini bagaimana Ustaz? Utsman itu pernah suatu hari ada yang namanya peperangan. Peperangan namanya perang Tabuk. Perang apa? Tabuk. Perang Tabuk itu melawan orang-orang namanya orang Romawi. Orang Romawi itu waduh banget tempatnya. Jadi Nabi Muhammad sama sahabatnya itu menjemput musuh. Jadi orang nunggoni, tapi nopo jemput. Melakukan perjalanan yang jauh dan saat itu kaum muslimin sedang miskin-miskinnya. Subhanallah. Sudah. Jadi Utsman bin Affan ini lagi mempersiapkan, Nabi lagi mempersiapkan mau perang Tabuk. Karena nggak ada kendaraan, banyak yang nggak bisa berangkat.
Akhirnya mereka sedih, ya nggak bisa berangkat. Terus Nabi SAW, ayo siapa yang mau sedekah? Berdiri Utsman, wahai Rasul, saya sedekah 100 onta dengan isinya. 100 onta niku pinten? Kados sapi lah. Sapi 15 juta, 100 onta berarti 1,5 M. Kemudian alhamdulillah. Terus Nabi, ayo siapa lagi? Utsman angkat tangan. Saya wahai Rasul. Lagi 100 lagi. Berarti pinten? 200. Terus Nabi, ayo siapa lagi? Utsman ngacung maning. Saya wahai Rasul. 100 lagi. Berarti pinten? 300. Terus Nabi mengatakan, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Setelah ini Utsman tidak akan celaka. Bakalan selamat terus. Setelah mendengarkan sabda Nabi itu, pulang Utsman terus nambahin lagi infak 1000 dinar. 1 dinar itu sekitar 1,5 juta. 1,5 juta ping 1000 dihitung dewek. Itu dermawanannya siapa? Utsman bin Affan. Bukan cuma ngurusin perang. Ketika ada musim paceklik di zamannya Umar bin Khattab, orang-orang pada kesulitan. Yang namanya hewan-hewan ternak pada mati, tanaman pada kering, ya. Banyak yang kelaparan. Akhirnya mereka datang kepada Umar, wahai Umar, gimana ini kita ini mau makan apa? Ya Umar juga kasihan, ya Allah, bagaimana moga-moga sore ini ada pertolongan dari Allah. Siang harinya datang barang dagangannya Utsman dari negeri Syam. Datang dibawa 1000 ekor unta. Gawa napa barang dagang nek carane dhewek ya siki kol cowak 1000. Kathah napa mboten niku? Kathah kol cowak 1000, isinya semuanya makanan. Begitu datang langsung para pedagang, Utsman, kita berani beli dengan untung 1 kali lipat. Ayo ada yang lain, 2 kali lipat, ada yang lain 3 kali lipat, 5 kali lipat. Para pedagang ini nawar, nyong arep nguwai untung 1 kali lipat. Nyong loro, nyong telu. Akhirnya Utsman belum. Kemudian Utsman mengatakan, siapa yang berani beli dengan keuntungan 10 kali lipat? Ya pada menang ya. Wah 10 kali lipat ya kekayaan dia. Akhirnya Utsman mengatakan, saya akan jual 1000 ini, 1000 ekor onta ini, beserta isinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji akan melipat gandakan 10 kali lipat. Saya jual semuanya kepada Allah alias disedekahkan kabeh. Subhanallah. Pinten? Kol cowak 1000. Itulah kedermawanannya Utsman bin Affan. Yang terakhir, yang keempat, banyak zikir dan doa. Banyak apa? Zikir dan doa. Tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa yang namanya dagang atau usaha itu kadang ramai, kadang sepi. Ibu-ibu niki, bapak-bapak kalau di pasar lagi sepi, apa yang dikerjakan? Temenan loh. Sing nom-nom ya dolanan HP ya. Kalau zikir Masya Allah ya. Zikir, baca Al-Quran. Gak usah, nuwun sewu Ustaz, penglihatan saya sudah rabun. Wis ngrungokaken radio Insani bae. Pinten 102,2 FM. Nggih, 102,2 FM. Nang pasar isinya pengajian saya niku, ya. Jadi dengan berzikir rezeki kita akan lancar. Itu janjinya Nabi kita Muhammad SAW dan juga janjinya Rasulullah, janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Rasul ngendika, man aktsara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Setiap ada kesulitan diberi jalan keluar. Wa min kulli dhikin makhraja. Setiap ada kesempitan Allah akan beri kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih sanadnya oleh Imam Al-Hakim dan juga Ahmad Syakir. Jadi semakin banyak zikir, rizkinya semakin lancar. Dan juga akan melindungi dari yang namanya orang-orang jahat. Sing jenenge dagang, Bu. Ceritane wong sing dagang, akeh sing usil. Akeh sing nopo? Usil. Anu saingan ben ora payu pergi ke
dukun. Lho Pak, dening wingi ora buka warunge, buka kok, dening ketone tutup. Niki gara-gara dukun. Ora usah repot-repot panjenengan boleh dukun liyane. Eman-eman akhirate. Ya duitnya ya akhirate ya. Dukun gue mesti bayar. Ora usah nggo dukun-dukunan. Panjenengan gunakan kios itu untuk ngaji, ya, untuk zikir, ya, untuk dengerin radio yang isinya pengajian. Ora bakal mempan dukune. Ora bakal mempan. Kalau panjenengan mau lanis, ora usah ndatakan anggo ajian rojo brono, ora usah. Ora usah ndatakan nganggo ajian gombal genderuwo, ora usah. Cukup panjenengan kata-kata zikir. Gratis. Ya. Gratis. Enggak usah jenengan itu datang ke dukun ini, enggak usah. Cukup panjenengan banyak zikir, baca Quran, insyaallah rezekinya bakalan lancar. Tapi kudu ya yakin. Ada berapa berarti? 4. Yang pertama, hasil jeripaya sendiri. Yang kedua, caranya halal. Yang ketiga, tidak mengganggu ibadah. Yang keempat, jam dulu bubar. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kekurangannya, karena sangat klaim bernatur, kula nyuwun mugi pangapunten. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta